Shalom Champions. Selamat datang di ibadah tutup tahun 2020 GKB Trisi. Bersama saya Acai, Dan saya Nandia. kami akan menemani Anda untuk menikmati ibadah hari ini. Nan, karena ibadah hari ini ibadah tutup tahun, kita punya acara apa aja sih? Yang pastinya kita bakal nyanyi untuk memuji Tuhan. Terus kita bakal dengerin firman Tuhan. Dan nanti akan ada tayangan-tayangan spesial berupa satu nih, bloopers. Apa sih bloopers? Ntar nonton aja sendiri. Oke. Terus ada video kesaksian dari orang-orang spesial. Ya dong, tahun 2020 tuh berat banget gak sih buat kita? Betul. Tapi kita tuh mau bagi cerita pengalaman hidup bagaimana Tuhan menolong kita di setiap kesulitan hidup kita. Dan nanti tuh yang ketiga ada lagi. Oke, jangan lanjutin, cukup. Uh-uh. Biar kita semua penasaran. Nah, mending kita langsung aja mulai ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita puji Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hey, mari kita puji Dia dan tinggikan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, hey, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hey, mari kita puji Dia. Hey, 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 hey. Kita mau naikkan syukur Tuhan di hadapan Kau Bapa. Yang percaya, mari sama-sama angkat suaramu, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Hey, dibebaskan, katakan sama-sama, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hanya bagimu Tuhan. Mari pemenangkan suaramu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya angkat suaramu, katakan, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa
sama-sama lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, amin. Kita lebih dari pemenang. Mari pemenang katakan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ini kami para pemenang Tuhan. Kami mau bagi kemuliaan-Mu yang ajaib Tuhan. Mari sama-sama yang percaya angkat suara mengatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan dengan iman. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus haleluya segala raja. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya mau ngajak setiap kita saat ini yang percaya kalau engkau pemenang, katakan dengan imanmu, katakan dengan imanmu kepada Tuhan, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang, lebih lagi, saya lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Mari pemenang katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari semua bangkit. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Pemenang surga. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami datang Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Kau mengizinkan segala sesuatu terjadi bagi hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sama-sama waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, mau percaya, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktumu selalu yang terbaik. Yesus Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Kami percaya asamu bekerja memulihkan hidup kami. Apakah kau tinggalkan
Ini kami Tuhan, ini kami yang berharap padamu. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percayakan kau jemaat, oh kita punya Allah yang hidup, Bapa yang hidup. Dia lebih tahu, Dia lebih mengerti, Dia punya kehendak yang besar bagi setiap kita. Mari percaya, mari percaya. Katakan dengan imanmu, aku percaya padamu Tuhan. Kalau Kau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu, amin Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami mau percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati
Demikian pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian persembahan pujian dan persembahan kami di hadapan Kau. Biarlah kami didapati menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami. Kami siap terima kebenaran firman-Mu yang ajaib Tuhan. Kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita boleh berkata, amin. Shalom. Tanpa terasa kita sudah di penghujung dari tahun 2020. Kita sudah di hari yang ke-365. Dalam beberapa menit lagi kita akan menutup tahun 2020. Saya percaya kita semua mempunyai kenangan, kita semua mempunyai pembelajaran, atau kita juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus belajar bahwa itulah irama di dalam kehidupan. Kadangkala kita merasa bahagia, kadangkala kita harus merasa kesusahan, penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu namanya kelimpahan dan aku tahu apa namanya kekurangan. Banyak orang yang tidak pernah belajar kebenaran secara komprehensif selalu berpikir bahwa menjadi seorang Kristen itu akan terus menikmati cahaya matahari yang terang benderang, tidak akan pernah datang hujan, akan selalu siang, tidak akan pernah datang malam. Lupa kalau firman Tuhan berkata bahwa hari sudah semakin gelap, jadi kita harus bersiap sedia. Kegelapan itu selalu menjadi lambang atau menjadi sebuah pertanda keadaan yang tidak baik. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita nanti melanjutkan dengan acara keluarga masing-masing di rumah masing-masing, berdoa bersama-sama, menikmati makan malam bersama sebelum menutup tahun 2020 yang mempunyai kenangan-kenangan yang baik dan kenangan-kenangan yang tidak baik. Biarlah acara doa malam keluarga nanti sesudah kita ibadah tutup tahun ini diselenggarakan dengan kegembiraan, dengan sukacita, walaupun saudara harus merayakan tanpa orang-orang yang saudara cintai karena mereka telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya ingin sore hari ini kita membaca dari satu ayat firman di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam iman, Anda harus mengerti bahwa di dalam kekristenan itu kita tidak hanya belajar tentang kasih karunia Tuhan yang melimpah, kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat. Saudara tahu keselamatan yang kita terima daripada Kristus Yesus di atas kayu salib itu adalah merupakan bukti daripada cinta kasih Tuhan atau kasih karunia-Nya Tuhan, rahmat-Nya Tuhan buat manusia yang berdosa. Dan kasih karunia-Nya itu yang diberikan kepada kita dalam bentuk keselamatan, itu adalah cuma-cuma. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kasih karunia itu tidak berdiri sendirian. Kasih karunia itu satu paket dengan yang namanya kebenaran. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang
kasih karunia dan kebenaran di malam tutup tahun 2020 ini, saya teringat dengan perkataan dari seorang yang hebat namanya Albert Einstein. Albert Einstein pernah berkata begini, "Saya bukanlah orang yang cerdas, tetapi saya adalah orang yang ingin tahu segala sesuatu." Nah, karena dia ingin tahu segala sesuatu, makanya dia gemar sekali, giat sekali di dalam belajar untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Itu yang membuat seumur hidup Albert Einstein, dia belajar, dia terus menggali, dia terus melakukan penelitian, melakukan eksplorasi di dalam kehidupan ini. Dan semua hal-hal yang negatif yang dihadapi oleh Albert Einstein, dia selalu melihat dengan kacamata yang benar. Jadi, saudara harus belajar untuk menjadi orang hebat. Bukan karena kita cerdas seperti kata Albert Einstein, tetapi karena kita ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu menghantar kita untuk terus belajar. Nah, ada banyak orang dalam hidup ini tidak pernah mau belajar. Ya. Tidak ingin menyelidiki jalan-jalannya Tuhan. Generasi sesudah Perang Dunia itu disebut generasi X. Seangkatan dengan saya. Tetapi generasi yang lahir artinya di usia sekarang 20 tahunan ke atas, itu disebut generasi milenial. Nah, generasi ini adalah generasi yang senang sekali menerima segala sesuatu dengan mudah, segala sesuatu dengan instan, tidak pernah mau dengan proses. Ya, daripada membaca lebih baik nonton film. Bekerja di ruangan yang nyaman, mandi dengan water heater, tempat tidur yang tidak seperti zaman dulu, sekarang sudah dengan spring, dengan per begitu. Ya, semua serba nyaman. Sekolah dengan dilengkapi dengan AC, kita tidak perlu berjalan kaki lagi, semua sudah ada angkutan. Ya. Tetapi buruknya atau negatifnya, kita karena mendapatkan sesuatu dengan mudah, kita tidak pernah lagi mau belajar. Tidak lagi mau melewati proses. Karena rasa ingin tahu, itu membuat setiap orang selalu ingin tahu tentang Tuhan dan menghidupi iman percaya. Alkitab mengajarkan keseimbangan hidup yang kita jalani. Di dalam suratan 2 Petrus 3, dia mengatakan begini. Di satu sisi kita harus memahami tentang kasih karunia, tetapi kita juga harus mendalami, menyelidiki tentang jalan-jalannya Tuhan, yaitu kebenaran. Yang saya maksudkan generasi zaman sekarang ini, karena semuanya mau mudah, kita tidak lagi menjadi seorang yang meneliti kebenaran. Hanya senang menikmati kasih karunia, rahmatnya Tuhan yang luar biasa. Dia berikan kesembuhan, dia berikan mujizat, dia berikan hidup yang makmur. Tetapi tanpa disertai dengan karakter, tanpa disertai dengan perubahan-perubahan yang nyata di dalam sifat kehidupan kita. Bagi Paulus itu masalah. Di satu sisi dia ingin berbuat baik, dia ingin melakukan apa yang kebenaran katakan. Tetapi di sisi lain, dia masih menghadapi hukum dosa. Dalam bahasa lainnya, dia masih menghadapi dengan tabiat-tabiat. Tabiat-tabiat di sini adalah kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi dia memotivasi banyak orang untuk menerima rahmatnya Tuhan itu, kasih karunia itu dengan tujuan supaya kita mengalami perubahan dan kita menjadi, perhatikan kalimat saya, serupa dengan Kristus.
Tapi hari ini kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan tanpa kita mempunyai tanggung jawab. Kita tetap menjadi tuan atas diri kita, bukan Kristus yang menjadi tuan atas hidup kita. Kita mengatur hidup kita sesuka diri kita. Kita tidak pernah menghambakan diri kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi melayani Tuhan. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang menguntungkan diri kita. Kita bukan mengambil keputusan dengan cara bertanya kepada Tuhan, apakah ini maunya Tuhan? Tapi kita hanya menilai berdasarkan tempat itu basah, tempat itu nyaman, tanpa kita berpikir, betulkah memang Tuhan mau kita melakukan hal yang demikian? Kenapa? Karena kita selalu menolak kesulitan, karena kita selalu menolak masalah. Padahal kesulitan masalah adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Di dalam semesta ini, saudara, itu semuanya ada keseimbangan. Tidak bisa yang satu lebih berat daripada yang lain. Itu akan merusak. Sama, kasih karunia dan kebenaran itu adalah harus dua-duanya berjalan secara paralel dan seimbang. Ya. Apa yang ditawarkan dari kekuatan kasih karunia? Kasih karunia itu menutup begitu banyak sekali dosa dalam hidup manusia. Ya. Dengan kasih karunia-Nya Tuhan, Dia tidak pernah memperhitungkan berapa besarnya dosa kita. Itu hebatnya kasih karunia. Karena pada waktu Kristus melakukan penyelamatan buat umat manusia, Dia bukan karena melihat kebaikan-kebaikan kita. Nggak ada. Bagi kita bagi Tuhan kebaikan itu adalah seperti kain lara, kain gombal itu. Ya. Tidak bisa perbuatan baik kita menyelamatkan diri kita. Tetapi karena kasih-Nya Tuhan, semua itu ditutupi. Tetapi tidak serta-merta kasih karunia itu membuat kita menjadi orang yang hidup sembarangan. Menjadi orang yang hidup sama seperti pada waktu kita belum mengenal Kristus. Itu ironisnya. Kristus tidak datang hanya untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan rahmat-Nya, menyatakan grace-Nya. Tapi Kristus juga datang, Dia membawa kebenaran. Jadi dua-duanya di dalam satu paket. Nah, ini yang harus saudara dan saya pahami. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Kasih karunia tanpa kebenaran bisa hanya menjadi sebuah asumsi. Dan ketika asumsi yang saudara dan saya lakukan terlebih dahulu dalam segala hal, itu bisa membuat kita jadi tidak menghormati Tuhan. Ada banyak orang sekarang berpikir karena saya sudah selamat, sekalipun saya gagal, sekalipun saya jatuh dalam dosa, sekalipun saya tidak tidak melakukan kebenaran, toh saya pasti selamat. Saya berikan ilustrasi yang sederhana untuk mengingatkan kita semua. Kalau saudara sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan grace, diberikan rahmat, diberikan kasih karunia oleh Tuhan, kecerdasan. Tapi saudara tidak memakai kecerdasan saudara untuk hal yang benar. Contoh begini, saudara diberikan kecerdasan untuk membuat bom. Tapi saudara menggunakan bom itu untuk menteror hidup manusia, untuk melakukan kejahatan. Pertanyaan saya, apakah kasih karunia yang Anda dapatkan dari Tuhan itu selaras dengan kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan? Dia memberikan kemampuan buat kita.
Dia menciptakan manusia untuk menguasai alam semesta. Bukan untuk menaklukkan manusia yang lainnya. Tapi hari ini, saudara lihat, kemampuan kita menciptakan kekuasaan. Kemampuan kita menciptakan uang yang banyak. Dan uang yang banyak dan kekuasaan yang kita terima dari kecerdasan kita itu dipakai untuk menaklukkan manusia yang lainnya. Dengan cara bagaimana? Menghancurkan mereka, mengintimidasi mereka, membunuh mereka karena mereka tidak sepaham dengan kita. Pertanyaan saya, apakah rahmat, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan sejalan dengan kebenaran? Contoh yang lain lagi. Kalau saudara diberikan kecerdasan oleh Tuhan, kepintaran oleh Tuhan, tapi saudara tidak pernah menggunakannya, saudara tidak pernah belajar, saudara tidak pernah datang ke sekolah. Sekolah jam 7, Anda datang jam 12. Pertanyaan saya, apakah Anda akan dipandang oleh orang menjadi orang yang berprestasi? Kasih karunia Tuhan tidak pernah membebaskan saudara daripada tanggung jawab. Coba bayangkan, seandainya Anda warga negara Indonesia. Karena Anda mempunyai hak yang luar biasa sebagai warga negara Indonesia. Tetapi Anda tidak mematuhi hukum. Aturan, kebenaran itu adalah aturan yang berlaku di negara ini. Saudara berjalan melawan arah. Saudara naik kendaraan tanpa mempunyai surat-surat, tidak mempunyai SIM. Dan teman-teman saudara memberitahu kepada Anda bahwa kalau Anda tidak punya SIM, Anda akan ditangkap. Saya pikir kita tidak akan pernah jadi orang merdeka. Begitu kita di jalan raya, ada operasi gabungan besar-besaran. Saya yakin sekali Anda akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka akan membalikan motornya, kendaraannya, mereka akan berhenti. Kalau mereka berada di jalur busway, mereka akan angkat motornya dari jalur busway untuk menghindari penangkapan. Artinya apa? Saudara tidak menjadi orang yang merdeka. Tiba-tiba saudara menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang takut. Padahal di dalam Yohanes 8 dikatakan dengan jelas, kebenaran itu menghasilkan kemerdekaan. Kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Tapi mengapa kita sekarang tidak menjadi orang yang merdeka dalam hidup? Karena kita tidak memiliki kebenaran. Yang paling gampang adalah begini, sekarang sedang masa pandemik. Apa yang menjadi ketakutan kita? Pada waktu dokter menyatakan kita positif COVID. Dan kita harus diopnam. Karena saturasi oksigen kita turun drastis. CT kita di bawah 40. Menunjukkan angka mungkin 20-an. Something lah begitu. Sehingga kita menjadi stres. Karena kita berpikir, wah saya akan mati. Kenapa tiba-tiba timbul kekhawatiran, ketakutan? Itu adalah sebuah dampak yang otomatis yang akan dirasakan oleh setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan, yang tidak memiliki kebenaran. Saya beri contoh. Pada waktu Anda naik pesawat, tiba-tiba goncangan terjadi begitu kuat karena turbulence, karena badai. Orang yang tidak mengerti bagaimana suasana di udara, pasti dia akan depresi, dia akan ketakutan. Tapi bagi orang yang mempunyai kebenaran, mempunyai pengetahuan tentang penerbangan, dia akan tenang-tenang saja. Sama seperti orang naik mobil, kadang-kala harus menghadapi jalan rusak. Ya pasti goncang. Kalau orang tidak mengerti, dia berpikir, wah mobilnya rusak. Dia akan mengeluh, kenapa saya harus mengalami keadaan yang seperti ini. Itulah hidup yang dikatakan oleh banyak para ahli filosofi, sebuah perjalanan. Kalau saudara berjalan dari Jakarta, atau dari tempat saudara, saudara ingin pergi ke suatu tempat, kan tidak semua jalannya mulus, kan tidak semuanya jalan tol. Anda harus keluar dari pintu tol, memasuki jalan-jalan biasa dan harus menghadapi gerobak, becak, sepeda motor,
Yang tadinya Anda bisa berjalan di atas 80 km per jam sampai dengan 100 km per jam, sekarang Anda hanya berjalan 30 sampai 40 km. Anda yang tidak mengerti tentang hidup, tentu Anda mengeluh. Tahu begitu saya nggak akan jalan ke sini. Belum lagi Anda akan memasuki atau menghadapi jalan-jalan yang rusak. Anda akan mengatakan, saya menyesal pergi ke sini. Itulah orang yang tidak menguasai hidup ini. Kenapa kita tidak mengerti akan hidup ini? Karena kita tidak pernah membaca buku petunjuknya. Manual booknya. Pada waktu saya membeli kamera, di situ dikatakan dalam buku petunjuk, kamera-kamera Anda tidak selalu dalam keadaan baik, tapi bisa tiba-tiba akan mengalami gangguan, bahkan mati seketika. Anda tidak perlu panik. Anda bisa melakukan proses pengecekan dan Anda melakukan beberapa hal sehubungan dengan kerusakan yang akan terjadi dengan kamera yang Anda beli. Tetapi kalau semua Anda tidak bisa selesaikan, Anda tidak perlu khawatir. Datanglah ke service center yang terdekat. Itu bunyi daripada buku petunjuk dari kamera yang saya beli. Saudara tahu, dalam hidup ini, kita ini diumpamakan seperti domba. Anda tahu tentang domba. Kita tidak diumpamakan seperti tiger, atau lion, atau cheetah. Tapi kita diumpamakan seperti domba. Domba itu adalah binatang yang lemah, dan kedua binatang yang bodoh. Binatang ini akan menjadi mangsa yang sangat mudah bagi binatang-binatang buas kalau dia berdiri sendiri. Dan binatang domba ini, kalau dia keluar dari kawanan, dia sendirian, dia menjadi binatang yang lebih terlihat bodohnya. Itu sebabnya Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Daud pernah menyatakan kepada Raja Saul, saya adalah seorang penggembala domba. Dan saya sudah biasa menghadapi binatang-binatang buas untuk melindungi domba-domba saya. Tahukah saudara, Anda akan merasa nyaman dan aman kalau Anda mempunyai kawanan, pertama. Yang kedua, Anda mempunyai gembala. Jangan bilang bahwa gembala saya Tuhan Yesus dan saya tidak perlu gembala. Domba-domba di padang itu ada gembala manusianya. Tidak langsung Tuhan yang menggembalakan mereka. Maaf, jangan karena kebodohan kita menganggap bahwa saya tidak membutuhkan kawanan. Saya tidak membutuhkan komunitas. Saya tidak membutuhkan pemimpin. Kesalahan kita, kebanyakan sebagai seorang jemaat, kita merasa kita itu tidak perlu pemimpin. Kalau memang tidak butuh pemimpin, di masa-masa yang gelap, setelah Musa tidak ada, Yosua tidak ada, Tuhan mendirikan hakim-hakim untuk memimpin Bani Israel. Dan setiap pemimpin Israel itu mati, maka bangsa-bangsa itu menjadi liar. Mereka meninggalkan Tuhan. Itu sejarah yang perlu saudara pelajari. Bahkan Anda tahu, setelah mereka mengangkat raja-raja, bangsa Israel itu menjadi bangsa yang semakin hari semakin besar dan diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi kenyataannya, pada waktu mereka dalam keadaan makmur, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Tuhan menjadi marah dengan mereka. Ini kebenaran. Yang seringkali orang karena rahmat, karena kasih karunia, berpikir saya tidak perlu berjalan di dalam kebenaran. Karena kita berpikir apapun yang terjadi pada kita pasti selamat. Dan akhirnya kita menjadi orang yang kurang ajar. Sebagai warga negara, kita tidak perlu membayar pajak. Sebagai warga negara, kita tidak perlu mengikuti aturan. Toh saya sudah menerima surat kewarganegaraan. Saya sudah punya KTP, saya sudah punya nomor induk kependudukan. Sekali lagi,
Satu hari saya berjalan di sebuah perumahan. Dan ada beberapa rumah yang dipasangi spanduk kecil oleh kepala lingkungan atau RW atau RT-nya. Penghuni rumah ini belum membayar iuran, apa itu namanya, pemeliharaan lingkungan, IPL. Itu sesuatu yang boleh dikatakan mempermalukan daripada si pemilik rumah karena tidak membayar. Jangan karena mentang-mentang saudara sudah menjadi penduduk dan merasa beli tempat di perumahan itu, lantas saudara tidak punya tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Apalagi sebagai warga negara surga, saudara. Jangan kita merasa bahwa kita karena sudah mentang-mentang sudah menerima rahmat Tuhan, lantas kita tidak mempunyai kebenaran lagi. Orang yang hidup dengan rahmat, dengan kasih karunia tanpa kebenaran. Dengarkan kalimat saya, kita bisa jadi melewati batasan-batasan yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau saudara diajarkan hanya kasih karunia saja, tanpa kebenaran, itu bisa merusak sistem keseimbangan yang ada. Di alam semesta ini ada sistem yang harus seimbang. Saudara tidak boleh. Keadilan itu dilambangkan kalau di negeri kita itu adalah dengan dua buah timbangan yang harus balance, yang harus seimbang. Perubahan itu adalah sesuatu yang sangat pasti di dalam dunia ini. Nah, orang yang selalu acuh atau tidak peduli dengan kebenaran ini, mereka akan menolak untuk diajar. Sekali lagi saya ingin tegaskan pada sore hari ini, kalau saudara menyukai kebenaran, maka saudara akan suka pembelajaran. Kebenaran membawa keyakinan yang dibutuhkan saudara untuk mendapatkan keyakinan di dalam diri saudara. Tanpa kebenaran, tanpa saudara belajar, saudara nggak akan mempunyai keyakinan. Saudara akan menjadi orang yang terombang-ambing. Kita tidak akan pernah berubah sampai kita dikonfrontasikan kepada kebenaran terhadap sifat, kelakuan, pikiran, perasaan kita. Kita akan selalu merasa bahwa tindakan kita benar karena tidak ada pembanding, yaitu kebenaran. Kita akan memakai sistem nilai kita sendiri, sistem nilai dunia, tidak memakai sistem nilai-nilainya Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah belajar kebenaran. Dan akibat saudara tidak pernah belajar kebenaran, saudara tidak mengerti sistem nilai yang berdasarkan firman, dan saudara hidup dengan semau gue. Bahasa Jawanya, sakara PDW. Ingat ya, segala sesuatu dalam hidup yang berbuah itu dimulai dari tumbuhnya sebuah pohon kehidupan. Dan pohon-pohon yang hidup itu berasal daripada benih. Mengapa manusia menjadi jahat? Karena dia menerima benih-benih yang tidak baik. Alkitab menegaskan bahwa selama kita tidur, iblis masih bisa menaburkan benih-benih yang jahat. Apa artinya kita tidur? Pada waktu kita tidak sadar akan kebenaran, iblis akan selalu menanamkan nilai-nilainya melalui dunia ini. Tapi pada waktu kita bangun dari tidur, pada waktu kita sadar katanya, kita akan mulai mengerti kebenaran yang sejati. Dan benih yang kebenaran itu akan menumbuhkan buah yang baik juga, yang benar juga. Mari kita periksa kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Bagaimana kecintaan saudara kepada Tuhan? Kita memiliki Tuhan yang murah hati. Tuhan yang memberi. Bukan hanya pemberian-pemberian yang terbaik dalam soal materi yang diinginkan oleh manusia. Tapi dia memberikan anaknya. Yesus memberikan nyawanya. Tapi hari ini saya sangat sedih sekali ada begitu banyak anak Tuhan. Jangankan dia memberikan nyawanya, memberikan hartanya saja sebagai seorang yang murah hati. Tidak ada. Mereka selalu mempersoalkan, kok kita mesti bayar per puluhan, kok kita mesti memberi 1/10.
Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan punya kebenaran. Ukuran yang Anda pakai, itu akan dipakaikan Tuhan kepada Anda. Anda memberi dengan sendok kecil, ukuran itu yang akan dikembalikan Tuhan kepada diri Anda. Tidak akan pernah ada kelimpahan janji Tuhan kalau Anda menjadi orang yang kikir. Di dalam hidup saya bukan hanya menjadi seorang Kristen mulai tahun 79. Tetapi saya belajar tentang sifatnya Tuhan yang sangat murah hati. Dia bukan hanya memberikan pemberian-pemberian yang terbaik dalam bentuk materi, dalam bentuk kesembuhan, dalam bentuk mujizat. Tapi dia memberikan pemberian yang terbesar dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sebagai seorang Kristen, tetapi Anda tidak memiliki jati dirinya Kristus sebagai seorang yang murah hati? Anda terkesan oleh orang-orang di sekitar Anda menjadi orang yang terlalu kikir. Pernahkah Anda memberi dengan kelimpahan? Tuhan sangat terkesan dengan janda miskin. Dikatakan dalam kalimatnya, dia memberi dalam kekurangan. Memberi dalam kelebihan bagi orang-orang kaya itu mudah sekali. Tapi Tuhan bukan pribadi yang gila dengan nominal yang tinggi. Tapi dia sangat tertarik dengan orang-orang yang memberi di dalam kekurangan. Memberi dengan kelimpahan. Dan saudara tahu, satu hari saya mendengar cerita dari seorang yang mengatakan bahwa pada waktu ada KKN di sebuah daerah di Jawa Tengah, dosen pembimbingnya mengatakan begini, karena KKN itu berlangsung, kuliah kerja nyata itu berlangsung selama 1 bulan penuh di lereng Gunung Merbabu. Ya, di situ banyak desa-desa Kristen. Jadi dosennya mengatakan begini, yang pertama, lakukanlah semua yang kalian sukai. Dan yang kedua, tugas yang kedua, kalian harus melakukan tugas untuk menolong orang lain. Mempermudah hidupnya orang lain. Dan selama 1 bulan penuh selain tugas yang diberikan oleh kampus, tetapi kalian juga harus melakukan 2 hal tadi. Karena saya percaya pada waktu kalian melakukan apa yang kalian sukain, kalian akan menikmati kebahagiaan selama 1 bulan di lereng Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Setelah sebulan, mereka pulang, ada yang disebut dengan evaluasi. Mereka bertemu, baik secara kelompok dan secara paripurna. Gabungan dari semua kelompok-kelompok yang pergi KKN. Anda tahu apa yang dihasilkan daripada testimoni mereka, dari kesaksian mereka. Karena pertanyaan sang dosen, guru pembimbingnya, dosen pembimbingnya mengatakan begini, mana yang berkesan? Dan setelah kalian pulang dalam beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, itu mempunyai kesan yang kuat pada waktu Anda melakukan KKN selama sebulan penuh. Yang pertama, waktu Anda melakukan kesenangan Anda, atau yang kedua, waktu Anda menolong orang lain. Saudara tahu, semuanya menjawab dengan kalimat yang berbeda, tetapi isinya sama. Isinya begini, pada waktu menolong orang lain, pada waktu membantu orang lain, pada waktu bisa memberi kepada orang lain, itu menciptakan kebahagiaan yang lebih daripada melakukan kesenangan sendiri. Dan sulit untuk dilupakan. Artinya terkesan sekali pada waktu mahasiswa-mahasiswa KKN ini membantu menolong orang lain. Nah, bukankah itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul? Lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara tahu waktu kita memberi buat orang lain, itu membuat orang lain berubah, membuat orang lain diberkati, membuat kita mempunyai hubungan dengan orang itu, dan membuat kita, dengarkan baik-baik kalimat saya, kita lebih diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengatakan bahwa kalau saya memberi saya akan kekurangan, dia tidak mempercayai Tuhan. Yang kedua, dia tidak percaya kepada kebenarannya Tuhan.
alias dia tidak tahu kebenaran, dia tidak yakin dengan kebenaran. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang hanya memanfaatkan kasih karunia tetapi tidak pernah hidup dalam kebenaran, sehingga hidupnya tidak pernah berubah dan hidupnya tidak menyenangkan. Gereja mula-mula dikatakan dia disukai oleh orang banyak. Bukan saja disukai oleh Tuhan, tapi disukai oleh orang banyak. Hidup yang berubah, hidup yang berjalan dalam kebenaran, hidup yang menghasilkan buah, itu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Lihat pohon yang berbuah. Mana pernah pohon itu memakan buahnya sendiri. Burung-burung, manusia yang akan menikmati. Pohon itu sendiri tidak pernah menikmati buahnya. Teman-teman, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, di akhir tahun ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, jangan tetap memelihara kekerasan hati kita, kebodohan kita, dengan menganggap bahwa selama 1 tahun penuh saya tidak melayani Tuhan, saya menarik diri dari pelayanan. Itu adalah sebuah kebanggaan, itu adalah sebuah kemenangan. Sekali lagi, sebagai orang yang belajar kebenaran, Anda sedang ditipu oleh iblis. Anda sedang mengalami kemunduran. Tuhan tidak bergembira tentang hidup Anda. Dan ada banyak orang yang mestinya diberkati oleh Anda, tetapi Anda tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena Anda akhirnya menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, egosentris. Ya, saya ingin kita berkontemplasi, merefleksikan kehidupan kita, merenungkan sejenak. Bagaimana sepanjang kehidupan kita selama tahun 2020? Atau setelah kita jadi anak Tuhan sampai hari ini? Apakah hidup kita menghasilkan buah yang banyak? Menjadi berkat bagi banyak orang? Ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus, akhirnya mengenal Kristus karena kehidupan kita. Apakah Anda hidup di dalam kebenaran yang luar biasa? Saya akan mengakhiri dengan beberapa kebenaran yang lainnya. Orang yang hidup di dalam kasih pasti mencari kebenaran. Karena pada waktu saudara hidup di dalam kebenaran, itu menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan. Seorang suami yang hidup benar dengan Tuhan, dia tidak akan pernah mau berselingkuh. Maka keluarganya akan percaya pada dia. Seorang pegawai yang hidup di dalam kebenaran, dalam kejujuran, dia tidak akan pernah memanipulasi uang perusahaan. Wow, kebenaran itu menghasilkan rasa percaya daripada banyak orang. Dan saudara tahu, kepercayaan itu adalah fondasi di dalam setiap hubungan. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu saling bekerja sama dan saling menopang. Tidak pernah ada orang yang menyatakan dirinya bahwa saya mengasihi Tuhan, saya menerima kasih karunia Tuhan, tetapi tidak gemar mencari kebenaran. Bahkan kasih akan membentuk bagaimana caranya kita memperkatakan kebenaran. Kasih akan selalu menopang apa yang kebenaran katakan. Jadi tidak pernah orang mengatakan bahwa saya hidup dalam kasih karunia, tetapi dia berlawanan dengan kebenaran. Dia tidak pernah melayani Tuhan, dia tidak pernah peduli pada orang lain, dia tidak menghormati pemimpinnya, dia tidak menghormati orang tua. Saya ingin jadi catatan sedikit di akhir tahun ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ada anak-anak yang saya lihat dibesarkan dalam keluarga, dalam orang tua yang baik. Tapi satu hari tatkala mereka menjadi dewasa, mereka mempunyai pekerjaan, mereka mempunyai penghasilan yang baik. Bukan hanya baik, mungkin melimpah begitu. Mereka melupakan kasih orang tuanya. Dengan cara bagaimana? Mereka tidak perlu memberikan hormat. Pada waktu seorang anak yang sudah sukses tidak memberikan hormat, mereka sedang melanggar kebenaran. Mereka sedang bertentangan dengan kaidah, dengan akidah, aturan kebenaran yang firman Tuhan gariskan. Hormatilah orang tuamu. Satu, itu akan memperpanjang usiamu. Anda akan sehat. Yang kedua, Anda akan mempunyai jaminan masa depan dalam hidup yang akan datang. Wow. Sekali lagi saya katakan, kasih tidak membuat Anda menjadi kurang ajar, menjadi orang yang melawan otoritas.
Jangan pernah jadi anak-anak yang dibesarkan dalam suasana kasih, dendam, hidup di dalam kemarahan, tidak hormat pada orang tuanya. Nanti kalau setelah orang tua meninggal, saudara akan mengatakan pada banyak orang, kita harus belajar mengasihi orang tua. Tapi orang melihat bahwa Anda tidak punya reputasi seperti begitu. Mumpung orang tuamu masih ada. Ingat, Anda ada sekarang, walaupun lebih hebat, berkali-kali lipat dari orang tua. Tapi Tuhan mempercayakan Anda lahir tumbuh besar dalam orang tua yang sederhana. Jangan lukai mereka, hormati mereka. Belajar dari seluruh kitab Amsal tentang bagaimana seorang anak yang menghormati orang tua. Sama, kita tidak pernah dididik oleh Tuhan menjadi pemberontak-pemberontak. Catatan yang lain adalah tentang kesetiaan. Saya mendengar dari sahabat saya, dalam pandemik yang baru berlangsung, belum 1 tahun ini, gerejanya sudah menghadapi perceraian dari beberapa pasang. Kesusahan akan menentukan jati diri kita, kualitas karakter kita. Kita menjadi orang yang gampangan setiap ada masalah check out, setiap ada masalah keluar, setiap ada masalah ganti pasangan. Film-film yang ditayangkan di beberapa stasiun TV menggambarkan begitu mudahnya keluarga berpecah, begitu mudahnya orang berganti pasangan. Tidak ada lagi ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang kesetiaan sampai mati. Sekali lagi, belajarlah untuk menjadi orang yang submit, belajarlah menjadi orang yang menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada diri saudara. Tetapi saya mau mengatakan begini, di satu sisi kasih tanpa kebenaran itu justru akan menciptakan asumsi yang negatif juga. Artinya orang hidup dalam meraba-raba begitu. Sama seperti dalam pendidikan orang tua. Kasih dan disiplin itu mesti balance, mesti seimbang. Anak yang dikasih tetapi tidak diberikan disiplin, maka anak itu akan menjadi kurang ajar. Pernah dengar kalimat seperti begini? Bapak gua aja, ibu gua aja nggak pernah pukul gua. Makanya orang mengatakan pada anak ini, makanya kamu jadi anak yang kurang ajar. Artinya apa? Disiplin dengan kasih itu mesti balance, mesti seimbang. Tetapi di sisi yang lain, ada anak yang terlalu keras dalam disiplin, tidak ada kasih. Ini menghasilkan anak-anak yang pemberontak. Itu sebabnya saya percaya kalau kita hidup di dalam kebenaran, terus dalam kebenaran, tetapi tidak dibalut dengan kasih, itu juga akan berbahaya. Makanya kalimatnya begini, kasih akan mengobati apa yang terjadi dalam kebenaran. Sebagai penutup, marilah kita semua mengambil waktu sore hari ini untuk merenungkan sepanjang tahun ini. Apakah kita sudah menjadi berkat dan kita berubah, kita bertumbuh secara karakter. Dengarkan kalimat saya, untuk menjadi pemberontak, Anda nggak perlu belajar. Untuk menjadi cuek dengan orang, Anda nggak perlu belajar. Untuk membalas yang jahat dengan yang jahat, Anda nggak perlu belajar. Untuk membalas perlakuan yang tidak menyenangkan orang lain terhadap diri saudara, Anda nggak perlu diajar. Tapi untuk menghasilkan karakter-karakter Kristus, Anda perlu belajar. Anda perlu membuka diri Anda. Karena kasih karunia itu membuat kita juga menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang gampang menerima masukan. Bukan karena mentang-mentang sudah jadi bos, sudah jadi hebat, lantas kita tidak lagi terbuka dengan kritik, kita tidak mau lagi dibangun sama orang lain. Seorang ayah kalau dia memarahi anaknya, tujuannya adalah baik. Seorang ibu memukul anaknya, tujuannya adalah baik. Mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam konsep kebenaran dan terus tumbuh di dalam kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, kasih karunia dan kebenaran harus seimbang supaya Anda bertumbuh menjadi orang yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan khotbah penutup di tahun 2020 pada ibadah menjelang tahun baru 2021. Biarlah kami sungguh-sungguh menjadi orang yang belajar hidup dalam kasih karunia dan hidup dalam kebenaran. Karena kasih karunia dan kebenaran adalah satu paket dan tidak bisa dipisah. Tidak bisa menjadi orang yang hidup dalam kasih karunia tetapi tidak berjalan di dalam kebenaran. Dan kami juga tidak bisa hidup di dalam kebenaran tetapi meniadakan kasih karunia. Karena kadang-kala kami suka menuntut orang lain berjalan dalam kebenaran, tapi karena tidak diimbangi dengan kasih karunia, kami menjadi orang yang legalisme. Kami menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang keras, yang suka menghukum orang lain dan tidak mudah memaafkan orang lain. Biar kami mengerti bahwa dosa kami yang besar karena kasih karunia Tuhan, dosa kami diampuni. Seharusnya tatkala orang melakukan kesalahan terhadap kami juga menjadi orang yang murah hati, mengampuni orang lain. Dengan kasih karunia yang besar, Tuhan melimpahkan berkat-berkat materi, kesembuhan, mujizat kepada kami. Seharusnya kami menjadi orang yang lebih bermurah hati kepada orang lain. Bukan malah bertahun-tahun kami masih mempersoalkan, apakah aku harus memberikan perpuluhan, apakah harus memberikan persembahan khusus. Ternyata sampai hari ini kami masih belum menjadi orang yang bermurah hati seperti sifatnya Kristus. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami lebih bermurah hati. Biarlah kami lebih mencerminkan sifat Kristus di tahun yang baru, tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri firman Tuhan pada ibadah penutup tahun 2020. Amin. Doa saya menyertai saudara dan selamat menyongsong tahun 2021 walaupun berita di tahun depan sangat mengerikan, sangat menakutkan. Anda punya Kristus, Anda punya pengharapan. Dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Sekalipun hal yang tidak baik melanda dunia, Tuhan menyelamatkan kita semua. Shalom. Di awal tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 merajalela di mana-mana termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tertantang untuk melakukan sesuatu bagi bangsa ini. Betul sekali. Itu sebabnya di awal pandemik gereja kita melakukan beberapa kegiatan diakonia seperti membagi sembako, masker, alat kesehatan, nasi bungkus, dan juga tentunya kita berdoa bagi mereka yang mengalami dampak dari pandemik ini. Yuk kita saksikan cuplikan video berikut ini.
Tahu gak sih? Untuk menyambut Natal dan Tahun Baru nih, ranah kita mengadakan lomba membuat taman. Taman. Betul, temanya itu Taman Eden di Ranah. Wah, dari temanya aja gue udah bisa bayangin itu keren banget sih. Hebat ya mereka ya. Hebat lah, coba bayangin mulai dari bikin konsepnya, terus ngukur tanah, ngumpulin material-materialnya, dikerjain. Gila itu sih udah keren banget sih. Jadi penasaran? Lihat dong. Mau lihat? Mau. Yuk kita lihat. Nah, kita udah lihat nih cuplikan video-video taman yang dibuat oleh anak-anak Ranah. Kayaknya pemenang kita sama deh. Sama sih kayaknya. Langsung sebut aja gimana? Boleh. Ayo, 1, 2, 3. Lampung! Selamat! Pemenang utama mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000. Selamat sekali lagi untuk Ranah Lampung. Keren banget sih, worth it lah. Mereka sampai buat akar berbentuk hati. Keren. Iya, dan denger-denger akarnya tuh diambil dari akar-akar pohon di pinggir sungai di belakang asrama mereka. Wah, dan tadi kita lihat fotonya, kalau malam ada lampu, itu instagramable sekali sih. Iya, keren banget. Kesana yuk. Boleh? Yuk. Di akhir bulan Maret 2020, kita kan udah mulai ibadah secara online. Nah, sebagai anggota multimedia, bisa dong jelasin proses produksi sampai tayangan tersebut bisa kita tonton di channel YouTube GKB 3C? Bisa. Jadi kita awal mulai dengan rekaman. Nah, kita tuh rekam pujian penyembahan dulu. Abis itu kita rekam khotbah. Setelah semuanya direkam, langsung diedit oleh teman-teman editor multimedia. Nah, prosesnya tuh panjang banget dan pengerjaannya lama, bahkan sampai begadang. Curhat ya? Betul. Tapi yang penting video kita masih bisa tayang tepat waktu di akun YouTube channel kita. Tapi di bulan Juni, gereja kita sudah melakukan ibadah secara onsite dan tetap disiarkan secara langsung di akun GKB 3C. Berarti udah gak ada proses perekaman lagi dong? Masih tetap ada karena kita punya acara-acara kayak home, pujian doa pagi, doa malam. Nah itu semua masih melakukan rekaman. Oke, nah pasti ada dong momen-momen lucu pada saat proses produksi yang terekam kamera? Ada banyak banget. Mau tahu nggak? Mau. Yuk langsung kita saksikan. Beneran. Ya, sabar.
Ya kalau ya memang pintu gua tutup. Ya memang pintu gua tutup. Ya kayak kamu gak ada kekurangan aja lu. Ini banyak aku catat. Mana? Apa coba? Nih, malas bangun pagi, sering bangun siang, boros. Terus gimana? Iya. Itu tadi. Kamu malas terus. Beberapa hari ini karena saya ingin memberikan kejutan untuk istri saya. Wow. Loh, kok kamu yang terkejut? Oh ya. Istri saya diem aja. Sebenarnya, Kenapa? Duduk. kok tiba-tiba duduk sih? Belum. Marah-marahnya kapan? Ini marah-marahnya di mana ini? Jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Kita emosi aja deh. Coba dulu. Kita sudah mengikuti ibadah online. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau bersalaman. Haleluya, sampai jumpa dalam ibadah minggu datang. Berkati kita semuanya. Ada online. Berjumpa. Suaranya mana? Itu suaranya. Apa itu tangannya? Oke, 3, 2. Mana? Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ibadah tutup tahun 2020. Biarlah damai sejahtera dan kasih Tuhan melingkupi kita senantiasa dan mari kita menyongsong tahun 2021 dengan sukacita dan harapan yang baru. Saya Nandia. Dan saya Acai. Happy New Year everybody. God bless you. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Nah, saudara, di tempat engkau berada masing-masing, mari kita membuka tangan kita, kita angkat wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, dan teruslah Anda menjadi berkat yang luar biasa. Sesudah atau seusai acara ini, berkumpullah bersama-sama dengan keluarga Anda untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kalau Anda berjauhan, pergunakan fasilitas video call melalui Zoom untuk Anda membangun kebersamaan, kesatuan. Ingat bahwa orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia akan selalu menjaga kesatuan. Karena Kristus, rahmatnya yang luar biasa, dia ingin bersatu dengan manusia. Maka tidak mungkin orang yang hidup di dalam rahmatnya Tuhan membenci sesamanya dan tidak ingin bersama-sama dengan yang lainnya. Itu sebabnya, saudara, terimalah semua kebaikan Tuhan mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.634. Sampai dada orang dewasa. Longsor terjadi di Jalan Trans Sulawesi Kota Palopo menuju Toraja, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga tersapu material longsor. Beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset ITB terkait dengan gempa dan tsunami setinggi 20 meter. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya bersyukur karena merasakan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan izinkan saya belajar sesuatu yang baru. Walaupun di tahun ini pekerjaan saya lebih sulit karena harus mengajar anak-anak TK dengan cara online. Saya
dan anak serta istri saya dapat perawatan secara gratis di Wisma Atlet Kemayoran. Bisa melewati sakit kanker nasofaring. Tuhan memberikan saya kekuatan untuk proses pengobatannya, sehingga saya bisa melewati proses kemo dan radiasi. Bersyukur tahun 2020 walaupun di tengah-tengah pandemi masih diberikan kesempatan untuk belajar menjadi seorang dokter muda. Mengucap syukur buat perlindungan Tuhan yang luar biasa, terutama pada awal tahun ini kami kedatangan satu anak dalam keluarga kecil kami. Masa-masa sulit di tahun ini kami bawa di dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Yesus semuanya terasa ringan, semua terasa cepat, dan damai sejahtera selalu ada dalam hidup saya. Tidak pernah sia-sia kita menaruh pengharapan dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Semuanya akan dibuat indah pada waktu ini. Dan satu hal yang pasti adalah, yaitu karena suatu bimbingan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan pada saya. Saya bersyukur dan saya mau mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan.